Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rio Armando, calon guru penggerak angkatan 6. Saya Meli Nur Hayati. Saya Henry Haryanto. Pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan praktek coaching dalam rangka memenuhi tugas LMS demonstrasi kontekstual modul 2.3. Berikut adalah Assalamualaikum video. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Rio. Selamat pagi Meli. Gimana kabarnya hari ini? Sedikit lugu. Iya, lagi musimnya, saya juga sekarang lagi gak enak badan. Ya. Kita sekarang ada agenda apa nih Pak Rio? Sekarang kita akan mempraktekkan coaching. Iya. Kita bertiga akan berkolaborasi, masing-masing berganti peran menjadi coach, kemudian coaching dan observer. Nah, persiapan apa yang sudah Pak Rio persiapkan untuk praktek coaching hari ini? Tahap pertama sebagai coach, peran sebagai coach saya mendalami apa itu kompetensi-kompetensi yang dimiliki oleh seorang coach, kemudian Ya. nanti bagaimana seorang coaching, dan tentunya nanti perannya sebagai observer bagaimana. Nah itu ya, berarti sudah ada persiapan yang matang ya Pak ya untuk Insya coaching Allah, hari insya ini. Allah, insya Iya. Allah. Kompetensi apa yang akan dikembangkan sama Pak Rio nih? Yang pastinya adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Ya. sebagai bentuk coaching. Kemudian juga konteksnya adalah bahwa coaching itu tidak memberikan solusi, tapi menggiring bahwa kompetensi seorang coach itu harus lebih ditingkatkan. Iya, jadi tujuan dan harapan nanti dari coaching yang sudah dilaksanakan apa nih Pak Rio? Untuk harapan, mudah-mudahan setelah praktek coaching ini kita bisa lebih berperan lagi sebagai coach ataupun coaching, kemudian juga membuka ruang emansipatif untuk merefleksikan kebebasan kita dalam mengungkapkan problem-problem yang ada di sekolah. Ya, di sekolah. Iya, sudah bagus sekali Pak Rio ya, persiapan sama kompetensi yang akan dikembangkannya. Terus kita akan coachingnya sama siapa nih hari ini? Saya sekarang jadi coach dan coachingnya rekan saya Pak Henry. Iya, nanti ada Pak Rio sebagai coachingnya dan saya nanti sebagai observer. Saya mohon izin ya untuk mengikuti coaching yang dilakukan sama Bapak nanti coaching dengan Pak Henry ya. Ya, siap Bu Mel. Siapa Henry-nya boleh dipanggil ke sini Pak? Ada Henry. Selamat pagi Pak Henry. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya sehat. Alhamdulillah Pak Henry, gimana kawan Alhamdulillah hari ini sehat. Henry, kamu keluarga sehat Pak? Alhamdulillah Pak sehat. Bagaimana sebaliknya Pak Rio? Alhamdulillah, kita hari ini akan kolaborasi apa ya? Kira-kira apa sih yang akan Bapak konsultasikan hari ini? Begini Pak, ada satu hal mungkin yang ingin saya sampaikan mengenai saya itu bingung ketika di kelas anak-anak itu kurang aktif Pak. Ya. Bingung sekali yang bertanya. Nah, itu yang ingin saya obrolkan dengan Bapak hari ini. Ya, mudah-mudahan nanti percakapan kita akan Pak Henry bisa menemukan jalan keluarnya dan solusinya ya Pak ya. Pembelajaran yang sudah Bapak terapkan itu seperti apa Pak sekarang? Di kelas itu saya bervariasi Pak sebetulnya, Ya. mulai dari cara belajar berkelompok, kemudian memasukkan unsur games, kemudian menampilkan dari media pembelajaran, itu yang sering saya bergantian dilakukan di kelas. Oh, seperti itu ya Pak ya. Apakah selama ini Bapak sudah melaksanakan pembelajaran yang melibatkan permainan ataupun ice breaking untuk menstimulus keaktifan siswa dalam proses belajar? Nah, untuk ice breaking sesekali saya lakukan Pak di kelas, Oh, terutama ketika memang ada di jam yang siang gitu ya, Ya. jam ke tengah atau yang terakhir itu kan anak-anak mulai fokusnya berkurang, nah, baru saya kasih ice breaking seperti itu. Terus selama ini Pak, kompetensi nilai yang peserta didik Bapak dapatkan di setiap penilaian bagaimana? Kalau selama ini saya perhatikan dari setiap siswa yang saya ajar, kompetensinya variatif Pak. Ada yang bagus di pengetahuan, tapi di keterampilannya masih kurang. Ya. Ya. Kemudian ada yang juga dua-duanya bagus. Ada juga mungkin secara keterampilannya meningkat, tapi secara pengetahuannya lebih rendah gitu. Itu pengetahuannya sudah didapatkan. Ya, kalau begitu sih menurut saya teknik pembelajaran yang sudah Bapak terapkan sudah cukup bagus ya selama ini Pak. Tadi berbagai teknik-teknik yang sudah digunakan juga, namun mungkin di sini kita perlu banyak kegiatan stimulus yang mungkin akan lebih membangkitkan lagi keaktifan siswa dalam belajar. Memang menurut Bapak sebagaimana penting keaktifan siswa tersebut dalam pembelajaran? Ya, jadi saya pikir kalau siswa saya bisa lebih aktif
itu menandakan bahwa mereka fokus sama materi pelajaran yang diajarkan, kemudian akan berbanding lurus juga mungkin dengan hasilnya. Dan selama ini memang masih banyak yang di bawah harapan, dan itu mungkin salah satunya karena mereka itu di kelas kurang aktif, kurang bertanya ataupun mengikutinya tidak begitu antusias. Nah, sehingga mungkin itu salah satu faktor yang saya pikir yang menyebabkan kompetensi mereka belum tercapai maksimal. Oh, seperti itu. Dalam pembelajaran kan ada diferensiasi ya Pak ya? Oh, iya. Setiap anak bisa menggali potensinya sesuai dengan bakatnya. Mungkin ada kendala anak yang dalam public speakingnya memang kurang apa ya, tapi dia bisa menunjukkan keaktifannya dalam bentuk karya, misalnya dalam bentuk gambar ataupun dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk lainnya yang bisa menunjukkan keaktifan anak tersebut. Seperti kita ketahui bahwa memang setiap anak itu punya potensi yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui juga bahwa menurut Hajar Dewantara ya potensi anak itu bervariatif ya begitu ya Pak ya. Selanjutnya Pak Henry menyarankan apa nih untuk menstimulus ataupun berusaha mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran? Iya, sebetulnya sih saya sudah ada rencana seperti yang barusan Bapak sampaikan juga, itu ada pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya pikir betul juga ya, mungkin anak-anak itu kesiapan belajarnya berbeda-beda, kebutuhan belajarnya berbeda-beda. Mungkin ada yang lebih cenderung ke visual, ke audio ataupun estetik. Nah, mungkin di pembelajaran berikutnya saya akan mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar memang tapi sebelumnya juga saya akan dulu mungkinnya kebutuhan belajar siswa saya seperti apa. Ya. Nah, nanti setelah itu mungkin saya akan menerapkan berbagai teknik metode yang berdiferensiasi agar semua siswa yang ada di kelas saya itu bisa mengikuti dengan antusias. Mungkin selama ini mereka itu tidak tertarik atau tidak bisa memahami dengan hanya satu metode saja Pak. Mungkin seperti itu. Dalam melakukan rencana tersebut, Pak Henry, apa yang Pak Henry butuhkan? Seperti misalnya dukungan ataupun kolaborasi dari teman ataupun dari pimpinan. Nah, dalam mensukseskan planning yang Bapak ungkapkan barusan, kira-kira dukungan apa sih yang Bapak butuhkan untuk menunjang? Untuk menunjang itu mungkin yang pertama, setelah ini mungkin saya akan mereview lagi RPP saya. Ya. RPP saya akan direview lagi. Nanti rencananya akan dimasukkan pembelajaran diferensiasi di sana. Setelah itu juga mungkin butuh media juga. Mungkin saya menghubungi buka kepala sekolah untuk bisa memberikan fasilitas berupa alat IT yang punya sekolah untuk dipergunakan di sekolah. Nah, itu mungkin beberapa rencana yang saya akan terapkan di kelas untuk penerapan diferensiasi ini agar aktif siswa itu semakin meningkat gitu Pak ya. Ya, kalau menurut saya yang langkah yang Bapak ambil itu sudah tepat ya Pak ya. Saya setuju Pak dengan semua ide itu. Sekarang gimana pesan Bapak setelah mengungkapkan problem yang terjadi selama ini? Ya, jadi hasil bicara kita hari ini mungkin saya punya rencana ke depan. Saya merasa punya tujuan lagi. Bahwa memang tadi murid di kelas saya tidak aktif itu mungkin karena kebutuhan belajarnya mungkin berbeda. Ya, betul. Selama ini mungkin saya melakukan hanya satu arah saja. Itu beberapa pertemuan ke depan saya akan coba mengubahnya menjadi pembelajaran diferensiasi. Nah, mungkin harapannya itu akan meningkatkan lagi keaktifan siswa saya belajar di kelas itu mungkin. Ya. Semua itu udah bagus sekali Pak. Semoga ide-ide yang sudah Bapak utarakan tersebut dapat segera terselesaikan, kemudian juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa ditakuti, tanpa kita merasa bahwa kita belum berhasil nih ketika melihat anak belum aktif. Tidak ya, mudah-mudahan kedepannya semua program tersebut dapat Bapak atasi dengan rencana-rencana aksi yang tadi sudah Bapak utarakan. Ya, baik Pak, terima kasih. Ini sangat berhasil buat saya. Mungkin ke depan saya juga akan mencoba ya. Semoga berhasil ya Pak ya, rencana apa yang Bapak laksanakan ke depannya, dan mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih baik lagi dalam melakukan proses pembelajaran. Ya, baik Pak. Ya, seperti itu Ibu Observer. Iya baik Pak Rio, kita langsung merefleksi saja ya.
Pak Rio sudah bagus sekali ya untuk menjadi coach. Pak Rio sudah hadir sepenuhnya untuk aktif berperan sebagai coach untuk menyelesaikan permasalahannya Pak Henry. Juga sudah memberikan umpan balik serta arahan dan memotivasi Pak Henry supaya bisa melaksanakan rencananya dengan baik. Dan kira-kiranya nih setelah Pak Henry kan sudah menemukan solusinya nih tentang permasalahannya. Menurut Pak Rio, kompetensi apa lagi nih yang harus dikembangkan sebagai coach dari diri Pak Rio, atau sudah cukupkah? Atau ada lagi sesuatu yang merasa Pak Rio kurang? Mungkin banyak, kekurangannya masih banyak ya, Bu, ya. Masih banyak. Kita sebagai coach hanya bisa hadir sepenuhnya, tetapi dalam hal kolaborasi dan membangun kemitraan mungkin di antara kita membutuhkan lebih banyak lagi jam terbang untuk lebih bertemu dengan Henry. Karena mungkin chemistry-nya belum dapat Bu. Kalau sekali ya. Kalau baru sekali ya Pak Henry ya. Ya betul seperti itu Bu. Iya, jadi kita harus sering ya, harus sering kita berkolaborasi, sering memecahkan masalah satu sama lain. Dan mungkin kedepannya mudah-mudahan kita pun bisa lebih berkembang lagi dengan baik. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Henry. Selamat pagi Pak Henry. Apa kabar nih hari ini? Alhamdulillah Pak, cuman agak kurang sehat nih. Kenapa? Kemarin mungkin kecapean pulang balik Cianjur, jadi masuk angin kayaknya Pak. Iya, tapi udah siap ya? Alhamdulillah, insya Allah saya siap. Bu Meli, ini apa nih agenda hari ini yang akan dilakukan? Hari ini tuh saya punya jadwal mau ada ini coaching sama Pak Rio, saya sebagai coach dan Pak Rio sebagai coaching. Oh iya, menarik sekali ya. Jadi akan melakukan coaching ya? Ya, hari ini akan melakukan coaching, diskusi tentang suatu permasalahan yang mungkin nanti Pak Rio ungkapkan kepada saya. Oke. Terus sudah apa hal yang sudah dipersiapkan Ibu? Persiapan untuk hari ini saya sudah menjadwalkan jam sekarang untuk Pak Rio datang ke sini. Terus saya mempersiapkan keaktifan saya mungkin nanti di coachingnya seperti apa dan kompetensi-kompetensi yang harus saya kembangkan. Iya, kompetensi. Nah nanti di coaching tersebut ya Ibu bakal stay coach kan ya? Iya. Kemudian ada nanti Pak Rio akan menjadi coachingnya. Iya. Nah di coaching itu kompetensi apa yang akan Ibu tingkatkan kembangkan? Iya. Saya mencoba akan berusaha untuk menjadi coach yang bisa hadir penuh untuk menjadi coach sebagai coachnya Pak Rio. Terus saya juga akan berperan aktif. Saya akan berusaha memberikan umpan balik nanti untuk permasalahan yang Pak Rio kemukakan. Baik, menarik sekali. Terus dari coaching ini apa yang Ibu ingin capai, tujuannya apa? Iya, saya sebagai coach berharap nanti kedepannya saya mungkin bisa lebih baik lagi, bisa menjadi coach yang bisa memberikan ketenangan, juga pemaparan orang lain bisa diterima meskipun tidak memberikan solusi, tapi saya bisa mengarahkan solusi terbaik untuk suatu permasalahan. Dan untuk coachingnya sendiri saya berharap mereka bisa mendapatkan solusi untuk masalahnya. Iya, baik. Oke, berarti semua persiapan sudah siap ya Bu ya? Iya. Kompetensi sudah disiapkan, tujuannya sudah ada. Mungkin bisa langsung kita ke proses coachingnya ya? Siap. Iya. Nanti saya akan tetap di sini untuk memantau proses. Siap, Pak. Iya, siap. Silakan Pak Rio-nya. Pak Rio, silakan Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damang. Alhamdulillah. Gimana Pak Rio kabarnya? Alhamdulillah Bu, hari ini lumayan padat dengan aktivitas pengisian rapat. Iya ya, sekarang akhir semester Pak Rio. Betul sekali Bu. Iya Pak Rio, kemarin kan Pak Rio sudah menghubungi saya nih, katanya ada sesuatu yang mau disampaikan. Betul. Dan mudah-mudahan Pak Rio sekarang siap nih untuk menyampaikan masalah yang Pak Rio ingin utarakan kepada saya. Ya. Kira-kira nih, tapi sebentar nih, tujuannya apa dulu nih? Sebelumnya saya mohon maaf ya Bu ya, jadi sedikit mengganggu. Saya tahu kita sama-sama lagi sibuk sekarang dengan berbagai administrasi akhir semester. Tapi saya sedikit ada hal yang ya mungkin perlu musyawarahkan ataupun kita melakukan proses coaching ya Bu. Begini Bu, di sekolah saya itu ada satu hal yang membuat saya sampai saat ini menjadi PR besar, yaitu disiplin siswa dalam berbicara. Etika sopan santun dalam berbicara itu kalau dengan guru oke, sudah bagus. Cuma didengar-dengar dengan teman-temannya masih saja mengeluarkan bahasa-bahasa yang tidak enak untuk didengar gitu Bu. Nah, jadi permasalahan Pak Rio ini tentang kedisiplinan anak dalam berbicara khususnya, berarti lebih ke kesopanan ya. Masih banyak anak yang berbicara kasar. Betul. Iya, seperti jadi tujuannya Pak Rio ingin mereka itu mendapatkan perhatian atau kesadaran diri supaya mereka itu tidak berbicara kasar lagi. Terus Pak Rio gimana nih cara-caranya sampai masalah itu terlihat sama Pak Rio?
Kita kan banyak waktu luang di jam istirahat ya Bu ya. Iya. Di jam istirahat kadang meskipun kita posisinya ada di ruang guru, tapi kita mengamati perilaku peserta didik ketika di luar ruangan. Banyak hal-hal yang terdengar dari bahasa-bahasa anak tersebut. Yang mungkin karena sekarang perkembangan zaman juga melihat dari berbagai media platform dengan bahasa-bahasa yang harusnya tidak menjadi tontonan dan tuntunan gitu. Dan mereka meniru semua itu. Oh, jadi kita ya dari HP misalnya Iya. kita melihat seperti itu. Nah, Pak Rio punya rencana nggak misalnya supaya anak-anak ini tidak berbicara kasar atau apa, atau misalnya membatasi mereka untuk tidak melihat HP? Ya, kalau membatasi di sekolah kita ada kebijakan ataupun peraturan yang memang tidak memperbolehkan membawa HP di waktu tertentu kecuali ada kepentingan yang memang harus membutuhkan HP ya Bu ya. Cuman rencana yang akan saya terapkan itu ya minimal mereka menggunakan baik bahasa Indonesia ataupun bahasa Sunda di sekolah itu jangan menggunakan kata-kata yang kasar, dan kemudian ada keyakinan kelas yang akan saya buat nanti Bu. Iya. Yang termasuk poin di keyakinan tersebut itu mengenai penggunaan bahasa tersebut. Penggunaan bahasa yang baik. Berarti di sekolah itu penggunaan bahasa Indonesia atau bahasa Sunda full atau gimana nih Pak? Kalau di dalam pembelajaran saya menggunakan bahasa Indonesia kecuali di hari-hari yang mewajibkan kita menggunakan bahasa Sunda Bu. Iya. Kalau di luaran kita kadang menggunakan bahasa Sunda ataupun bahasa Indonesia gitu. Nah, terus kan ini anak berbicara seperti ini mungkin tidak hanya di kelas Vario saja ya, Betul. bahkan mungkin di kelas-kelas yang lain. Kira-kira Vario harus membuat komitmen dengan siapa nih supaya rencana Vario supaya mereka tidak berbicara kasar itu? Komitmen yang pertama adalah pastinya dengan orang tua. Ya. Sebagai mitra kita di sekolah, orang tua itu karena mereka berperan banyak di lingkungan rumah. Yang kedua mungkin dengan kepala sekolah dan rekan-rekan, di mana kita nanti di awal tahun ajaran ada suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak sekolah dengan pihak orang tua mengenai peraturan sekolah yang kita kenal kalau di kelas dengan keyakinan kelas, tapi di dalam sekolah juga ada peraturan gitu ya. Iya, berarti harus ada kompromi dulu ya. Betul. Iya, betul. khususnya di lingkungan sekolah Vario. Ya, betul. Nah, rencananya ini Vario kira-kira kapan nih mau dilaksanakan? Di awal semester 2 nanti di bulan Januari, insya Allah akan mengadakan rapat orang tua di awal semester. Salah satunya membawa problem tersebut ke ranah publik yang dalam hal ini adalah masyarakat gitu Bu. Masyarakat berarti yang paling utama itu tidak hanya di sekolah ya, meskipun kita di sekolah menerapkan kedisiplinan berbicara, tetapi ketika mereka di rumah dibiarkan, Iya. sulit itu ya. Nah itu PR besarnya Bu, kita di sekolah hanya 6 jam, Iya. sementara di luar mereka 18 jam, hanya ya 6 jam efektif waktu yang mungkin kurang ya Bu ya Iya, dalam pasti. hal mendidik. Ya betul. Iya. Terus perasaan Vario gimana nih? Kalau misalnya kita sudah kemarin kan belum punya rencana nih, Iya. kemarin kan masih merasa gimana, terus Iya. sekarang kalau udah punya rencana untuk mengatasinya gimana nih perasaan? Alhamdulillah Bu, sebelumnya mungkin kalau kata orang Sunda mah saya hulung jintu Bu. Iya. Memikirkan rasa kemirisan tentang anak, kemudian setelah kita melakukan coaching dengan ibu, kemudian tadi juga ibu memberikan berbagai gambaran-gambaran sehingga pada akhirnya saya sendiri yang harus menentukan solusi ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah saya merasa lega dan saya berterima kasih sekali sama ibu loh. Iya, sama-sama Pak Rio. Mudah-mudahan Pak Rio dengan semangatnya dan rencananya nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya ke depannya, dan anak-anak bisa lebih disiplin lagi dalam berbicara. Ya betul Bu, yang paling utama mungkin adalah keteladanan kita sebagai guru ya Bu ya. Nah, itu. Baik dalam berbahasa ataupun dalam bersikap, karena ya Tuturi Handayani itu salah satu slogan yang perlu kita terapkan di lingkungan sekolah. Iya, saya percaya sekali sama Pak Rio karena Pak Rio mempunyai semangat dan tanggung jawab yang hebat Insya sekali Allah. dan bisa mengembangkan sekolahnya juga mendisiplinkan anak-anaknya dengan baik. Nah, nanti Pak Rio kalau sudah melaksanakan rencananya ada konfirmasi lagi sama saya berkelanjutan kita nanti. Oh itu pasti. Nanti kalau saya sudah mulai agak peningkatan dan berhasil, pasti saya dengan senang hati memberikan kabar yang positif. Nah, iya seperti itu. Jadi nanti juga bisa buat saya juga nanti gimana Ya. nih penerapannya di sekolah saya Baik. seperti itu. Betul. Iya, mungkin seperti itu Pak Rio. Ya Mungkin Ibu, ada lagi. saya rasa cukup. Saya sudah sedikit plong, Iya. tidak akan terlalu hulung jentul lagi. Iya, nah seperti itu. Terima kasih waktunya ya Ibu Iya, ya. sama-sama. Mudah-mudahan Ibu diberikan kesehatan. Oke Amin. Pak Henry, observernya. Iya, oke seperti itu. Terima kasih Pak Rio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali ya, artinya sangat menarik. Bu Meli dan Pak Rio sudah melakukan coaching. Sekarang mau ke Bu Meli dulu. Iya. Bu Meli, bagaimana nih setelah coaching ini? Apakah memang sudah tercapai apa yang tadi Ibu sampaikan di tujuan untuk coaching kali ini dengan Pak Rio?
Kalau menurut saya sih saya sudah berusaha ya, saya berusaha untuk menjadi coach yang baik untuk Vario, tapi memang kalau untuk menjadi coach yang benar-benar bagus dan baik, saya rasa saya kurang. Saya harus lebih belajar lagi untuk kehadiran penuh dan aktif mendengarkan tentang keluh kesahnya coach saya nantinya, dan bahkan untuk saat ini mungkin ya harus perlu pengembangan lagi Pak. Jadi masih harus terus ini Ya, ya. tetap belajar lagi saya menjadi coach. Nah, kemarin sebagai coach ini bagaimana perasaannya setelah tadi baru sama-sama Bu Meli melakukan coaching, apa yang dirasakan oleh Vario? Saya merasakan beliau adalah pendengar yang baik, ya, Pak. Pendengar yang baik, kehadiran penuh dan selalu memperhatikan setiap problem yang saya ungkapkan, dan beliau dengan bijaksananya pun memberikan arahan-arahan, meskipun ya pada akhirnya nanti saya sendiri yang akan menentukan solusinya mungkin ya Pak ya. Alhamdulillah lega loh Pak, alhamdulillah. Ya baik, terima kasih Bu Meli dan Bu Vario, coaching luar biasa. Mudah-mudahan dengan coaching ini mungkin kita bisa meningkatkan kompetensi kita bersama-sama ya. Amin. Terima kasih. Kita akhiri ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan praktek coaching dan saya sendiri Rio Armando akan berperan sebagai observer dan Bapak Saya Henry Haryanto sebagai coach. Oke, Pak Henry sekarang jadi coach. Betul Pak. Tuh, agendanya nanti yang jadi coach atau kliennya siapa Pak? Nanti saya akan berkolaborasi dengan Bu Meli sebagai coachnya. Oh, Bu Meli. Oke. Tentunya mungkin ini sudah direncanakan sebelumnya ya Pak ya. Ya, Kira-kira sebelum pelaksanaan coaching hari ini, Pak Henry sudah melakukan persiapan apa saja? ya, tentu saja saya sudah berkolaborasi, sudah berkomunikasi khususnya dengan Bu Meli Ya. untuk melakukan coaching hari ini, dan saya sudah mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot terutama untuk nanti di proses coaching. Oh ya, kompetensinya mungkin salah satunya pertanyaan yang berbobot. Mungkin ada kompetensi lain yang akan Bapak lebih gali lagi. Nanti akan coba menghadirkan saya full di sini untuk mendengarkan apa yang disampaikan Bu Meli dan berusaha untuk meningkatkan apa kompetensi yang sebetulnya sudah dimiliki oleh coach saya tersebut atau Bu Meli. Ya. Dari pelaksanaan hari ini, tujuan Pak Henry sebagai coach nih, meskipun sebagian barusan sudah diungkapkan, tujuan Pak Henry sebagai coach apa nih? Dengan kesempatan ini Pak, saya mungkin ingin mengasah kembali kemampuan saya, keterampilan sebagai guru ya. Ya. Nanti kan akan juga sebagai pendidik juga akan berkesempatan menjadi pemimpin sekolah. Salah satu kemampuan yang harus dimiliki adalah sebagai menjadi coach, gitu ya, memberikan coaching kepada rekan-rekan sejawat dan murid terutama. Dan dengan latihan ini mungkin ingin kompetensi meningkat dan coaching saya itu menjadi lebih baik dengan alutsista yang akan saya praktekkan nanti bersama Ibu Meli tersebut. Oke, baiklah kalau begitu saya sudah menangkap daripada rencana kemudian kompetensi yang akan Bapak gali lagi dan tujuan dari pelaksanaan coaching ini. Kalau sudah siap, silakan mungkin Ibu Meli bisa memasuki. Ya, silakan Ibu Bu Meli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Henry? Siap, Bu Meli. Iya, Baik, sudah siap Bu Meli? siap Pak. Kita mau coachingnya hari ini. Iya, mohon maaf saya meminta waktunya ya Pak Henry. Iya. Kemarin kita sudah ngobrol di WhatsApp kan, kita hari ini mau coaching. Nah hari ini kita lakukan coaching ya Bu ya. Iya, siap. Nah ngomong nih, kira-kira di waktu yang singkat ini apa yang mau Ibu obrolin Bu? Tujuan saya ini pengen berdiskusi dengan Pak Henry. Saya itu pengen mendapatkan solusi permasalahan saya di sekolah. Iya, saya punya permasalahan. Saya itu punya rekan sejawat Pak yang mapal ya, guru mata pelajaran PJOK yang sering tidak sekolah setiap minggu. Itu setiap minggu, setiap Jumat dan Sabtu dia itu tidak sekolah. Nah seperti itu dan menjadi permasalahan antara rekan guru dan bahkan untuk siswa juga. Ya, jadi Ibu ingin ngobrolin tentang ada rekan sejawat di sekolah yang pada hari apa tadi? Jumat Sabtu, ya, menjadi kerutinan dia tidak masuk tidak sekolah. masuk ya ke sekolah. Baik. Iya. Terus setelah obrolan kita nanti di akhir apa yang Ibu ingin capai dari obrolan kita? Saya berharap saya bisa mendapatkan solusi gimana caranya guru tersebut mau sekolah sesuai jadwalnya meskipun dia guru mata pelajaran, karena memang dia mempunyai jadwal di Jumat dan Sabtu. Terus saya juga pengen punya cara bagaimana mengingatkannya dengan tidak menyinggungnya, seperti itu Pak. Ya, jadi Ibu ingin rekan Ibu itu Iya. bisa ini ya aktif ya, masuk Iya, ya. sadar akan kewajibannya Ya, Pak. terutama untuk hari Jumat dan Sabtu. Baik. Nah, Ibu Meli, Iya Pak. selama ini Ibu pernah
atau apa yang ibu lakukan untuk mengetahui kenapa rekan ibu itu pada Jumat Sabtu itu tidak masuk? Awal-awal sih saya tidak pernah menanyakan ya Pak ya, cuman saya menanyakan kepada rekan saya yang lain, kenapa ibu tersebut, beliau bahkan dia itu senior ya Pak, senior di sekolah saya, tapi dia itu guru mata pelajaran PJOK, dia sering izin di Jumat dan Sabtu, dan bahkan alasannya pun ke teman saya bilang hari Jumat waktunya mepet, katanya seperti itu. Terus setiap hari Sabtu dia selalu pergi keluar kota dan entah apa yang dilakukannya, tapi itu rutin setiap hari Sabtu, berarti Jumat Sabtu setiap minggu dia tidak ada, sedangkan dia itu punya jadwal di kelas 5 sama kelas 6 untuk hari Jumat dan Sabtu. Dan ketika saya menanyakan ke beliau, pernah saya menanyakan dengan candaan ya, ibu besok kemana? Besok kan ada jadwal nih di kelas 6 gitu, ada praktek. Oh saya ada ini, katanya ada acara keluarga, terus saya punya kontrakan, saya harus nagih kontrakan seperti itu. Jadi saya pun bingung Pak, sebenarnya saya ini karena memang saya tidak punya tanggung jawab ya untuk menegur atau apa, karena itu kan lebih ke kepala sekolah. Tapi yang pertama saya itu ngobrol dulu dengan rekan-rekan, terus saya bilang karena memang kalau di sekolah SD itu tanggung jawab semua, meskipun guru kelasnya mata pelajaran tidak bisa mata pelajaran PJOK, tapi diharapkan ketika guru mata pelajaran PJOK tidak ada, mereka bisa mengisi dengan baik seperti itu Pak. Baik, jadi ibu tadi sudah menanyakan kepada guru senior yang ada di sekolah, juga sudah dengan bercanda tadi ya, sedikit humor menanyakan langsung ke yang bersangkutan. Nah, dengan guru tersebut sering izin di hari Sabtu dan Sabtu, dampaknya seperti apa terhadap pembelajaran? Ada yang pertama, anak-anak yang untuk pertama jadi tidak belajar Pak. Jadi mereka mengharapkan PJOK itu kan kalau identiknya itu di luar kelas. Ketika mereka berada di dalam kelas mereka merasa jenuh itu. Terus mereka sering menanyakan, "Si Ibu kemana ini setiap pembelajaran PJOK di kelas saya tidak ada Bu," katanya seperti itu. Yang kedua, jadi iri guru-guru yang lain. Jadi setiap minggu kayak yang itu mah jadi libur nasionalnya dia sendiri gitu loh. Sedangkan guru-guru yang lain full sekolah, bahkan untuk guru-guru honorer. Itu kan guru PNS, kenapa bisa seenaknya seperti itu? Nah, itu menjadi iri dan saya pun jadi merasa nggak enak juga. Terus meskipun saya sering kali berbicara tidak apa-apa karena memang kelas kita, kewajiban kita meskipun ada apa-apa kita harus tetap bertanggung jawab. Tapi kan kalau keseringan seperti itu bahkan berlarut-larut, mungkin mereka juga merasa jenuh lah. Kok dia bisa sebebasnya seperti itu? Jadi anak-anak masa kehilangan ya. Ketika memang waktu untuk belajar PJOK dan ibu tersebut tidak ada ya. Kemudian juga antara rekan juga mungkin ada yang menjadi iri. Mungkin sedikit bertanya ya. Nah, ibu saya ingin tahu kalau selama ini ketika memang rekan guru tersebut tidak masuk, bagaimana itu anak-anak di sekolah? Apakah dihandle oleh guru yang lain atau seperti apa itu selama ini? Selama ini ketika beliau tidak ada, dan bahkan kan ada dia itu mempunyai tanggung jawab senam pagi di hari Kamis, dan itu selalu tidak ada, dan kalaupun ada dia datangnya selalu telat. Dan itu menjadi tanggung jawab saya sendiri bahkan untuk senam pagi. Terus untuk di kelas itu menjadi tanggung jawab guru. Jadi guru berusaha mempelajari pembelajaran PJOK meskipun memang takut salah ya, karena memang kalau yang namanya bola kecil, bola besar, permainannya seperti apa, bahkan untuk teknik-teknik yang lain yang namanya push up, back row atau apapun itu kan perlu keahlian khusus dan perlu tahu secara ini, takutnya nanti salah menerapkan justru menjadi salah ke depannya. Mungkin itu keluhan dari guru-guru kelasnya juga seperti itu. Jadi untuk handle yang tidak ada jadi sama guru kelasnya, tapi takutnya ada kesalahan seperti itu. Nah, untuk hal tersebut kira-kira ibu punya rencana apa nih? Saya tuh punya rencana, kemarin saya pengen ngobrol dulu sama teman-teman rekan guru gimana bagusnya untuk beliau supaya sadar akan kewajibannya, karena apalagi kan PNS sudah mempunyai hak dari pemerintah yang full selama 1 bulan, tetapi beliau ini tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik. Nah, saya akan kompromi dulu sama teman-teman gimana caranya. Terus nanti saya juga akan berkonsultasi kepada kepala sekolah, karena ini kaitannya sudah bukan antar rekan kerja lagi, jadi harus ada teguran dari kepala sekolah dengan baik. Mungkin seperti itu Pak. Jadi ibu akan kompromi dulu dengan rekan kerja ibu di sekolah. Setelah itu juga akan konsultasi ya Bu ya, dengan kepala sekolah. Nah, kira-kira kapan ini bisa dilakukan?
Saya rasa harus secepatnya Pak, karena kalau dilambat-lambat juga kalau ke sana kasihan anak-anak, terus ke sekolah juga tidak kondusif untuk guru-guru yang lain. Mereka jadi merasa udahlah kita juga nggak usah sekolah nih untuk hari ini, dan karena beliau juga punya waktu khusus nih Jumat Sabtu libur. Nah seperti itu, saya juga nggak akan sekolah nih hari Kamis kayak, jadi seperti itu, jadi bahan leluconan seperti itu. Jadi memang harus secepatnya, insya Allah hari besok juga saya mau kompromi dengan teman-teman saya, juga akan langsung dikonsultasikan kepada kepala sekolah, dan saya akan menanyakan kepada anak-anak supaya mereka juga bisa menanyakan langsung ke beliau ketika beliau masuk. Jadi kan kalau anak-anak yang bertanya biasanya itu lebih keluar, nanti kemana ibu, ngapain ibu nggak sekolah, nah seperti itu. Baik, Ibu Meli, karena waktu juga ya, mungkin saya ingin menanyakan kira-kira nih setelah kita ngobrol dari awal sampai saat ini, apa yang Ibu dapat? Alhamdulillah Pak, setelah saya berdiskusi dengan Bapak, saya merasa plong ya. Saya ngerasa saya punya harapan nih, saya punya solusi gimana caranya menangani beliau yang semaunya sendiri nih ke sekolah, dan gimana caranya yang sopan supaya beliau mau mengikuti aturan atau jadwal yang ada di sekolah kami. Baik, saya sudah sabar nih Bu ya, untuk menantikan tadi untuk kompromi dan konsultasinya, semoga lancar. Dan untuk rekan Ibu yang ada halangan di hari Sabtu dan Jumat dan Sabtu tadi, mungkin dengan ini ada solusinya Bu ya. Kita akan ketemu lagi di coaching nanti ya, mungkin kita jadwalkan segera ya. Boleh di Sabtu depan Pak. Boleh Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Bapak, saya sudah mengganggu waktunya dan sudah mau berdiskusi dengan saya. Oke, baiklah, luar biasa sekali apresiasi dari saya buat Bapak dan Ibu. Pak Henry jadi coach, bagaimana Pak? Tadi Bapak sudah mengungkapkan tujuan, apakah tujuannya sudah tercapai dalam coaching tersebut? Ya, untuk tujuan secara saya sebagai coach mungkin belum sepenuhnya Pak, karena tadi ketika proses identifikasi mungkin saya sedikit minim gitu mengungkapkan menelusuri identifikasi dari permasalahan yang tadi diobrolkan sama Ibu Meli. Nah itu mungkin di proses itu perlu saya tingkatkan lagi Pak, proses pengidentifikasian masalah dari coach yang saya hadapi. Oke. Ya, karena tugas saya sebagai observer mengamati dan mungkin memberikan masukan kepada coach ya, Bu Mel ya. Pak Henry sudah bagus Pak. Yang pertama sudah hadir sepenuhnya, kompetensi hadir sepenuhnya pun sudah ada. Kemudian memberikan pertanyaan yang reflektif kepada Ibu Mel pun sudah diungkapkan tadi. Kemudian problem solving daripada permasalahan yang menstimulus klien untuk bisa memecahkan masalah sendirinya pun sudah bagus ya Pak ya. Ya pasti dalam prinsip coaching itu kita harus bisa menanggapi perasaan dari klien kita. Si coaching dia datang dengan membawa berbagai kegundahan hatinya mungkin gitu ya, dan disitulah peran coach datang sebagai usaha untuk menenteramkan dan memberikan refleksi kepada klien kita. Oke, sudah bagus Bapak dan Ibu, terima kasih. Mudah-mudahan semua planningnya terlaksana dengan baik. Amin. Ya, terima kasih Bapak Observer, juga Pak Henry.